Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat pendengar, pemirsa di seluruh Jawa Timur? Anda sekarang masuk dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Tema kita adalah Kupas Tuntas Bansos, bantuan sosial untuk warga Jawa Timur di tahun 2021. Ada 3 narasumber nanti yang insya Allah akan hadir terkait dengan tema kita, yaitu ada Dr. Alwi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Profesor Rudi Purwono, beliau adalah Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga ada Insinyur Muhammad Anas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dan sepertinya saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah join via Zoom, dan juga untuk Anda sahabat, Anda juga bisa berpartisipasi untuk bertanya-tanya sesuai dengan tema kita di SMS atau WA kami 0821 3264 109, dan tentunya program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, saya sapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah join via Zoom, diantaranya selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua, Dr. Alwi. Masih ada kendala komunikasi sepertinya. Kalau begitu saya bergeser ke Prof. Rudi. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Rudi. Iya, suaranya belum terdengar nih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi untuk semuanya. Baik, sukses juga untuk Anda, ini kelihatannya fresh, ini luar biasa di Prof. Rudi. Dan juga ada Insinyur Muhammad Anas. Selamat pagi Pak Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat semua ya. Baik. Selamat pagi Prof. Rudi. Waalaikumsalam Pak Anas. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, sebelumnya juga kami sampaikan ikut berduka cita ya atas peristiwa musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan callsign SJ182 atas nama ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur, dan juga LPPL Radio Suara Sidoarjo. Semoga korban ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga untuk yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan, dan juga kita selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan kejadian seperti ini adalah kejadian yang terakhir gitu ya. Baik, Pak Anas, Prof. Rudi, dan juga Dr. Alwi, sepertinya masih kesulitan saya untuk menghubungi beliau. Saya coba sapa kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Alwi. Sepertinya Pak Alwi tidak bisa gabung, saya mewakili. Oh begitu, baik, kalau begitu diwakili oleh Pak Anas ya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak Anas, Prof. Rudi, sebelum kita nanti membahas lebih jauh mengenai bansos untuk warga Jawa Timur di 2021, kita simak dulu Pak catatan reporter seputar bantuan sosial ini. Dalam acara peluncuran bantuan tunai se-Indonesia
Sahabat Sidoarjo, memasuki tahun 2021, program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat, terutama untuk yang terdampak pandemi, terus dilanjutkan. Ini seperti yang dikatakan oleh Joko Widodo Presiden dalam acara peluncuran bantuan tunai se-Indonesia di Istana Negara pada Senin 4 Januari. Menurut Presiden, bantuan sosial ini terbagi dalam beberapa jenis dan semuanya berada dalam koordinasi Kementerian Sosial. Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021, telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar 110 triliun rupiah untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi. Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bantuan tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima, sekali lagi untuk program Keluarga Harapan, program sembako, dan bantuan sosial tunai. Bantuan tunai ini di tahun 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Jadi yang PKH ini dalam 4 tahap melalui Bank Himbara, bank-bank milik negara. Kemudian yang program sembako akan disalurkan dari Januari nanti sampai bulan Desember 2021. Nilainya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial, 200.000 per kakak per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai, BST, diberikan selama 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per kakak. Ini sudah jelas semuanya. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik. Sahabat, seperti yang dikatakan oleh Joko Widodo Presiden, teknis penyaluran bantuan kepada masyarakat menggunakan sistem langsung, di mana penerima manfaat dari bantuan akan menerima melalui rekening di bank-bank pemerintah dan juga kantor pos, sehingga potensi terjadinya pemotongan dipastikan tidak ada. Presiden juga minta kepada para menteri dan kepala daerah untuk mengawasi secara ketat, supaya dalam penyaluran bisa cepat dan tepat sasaran tanpa potongan. Saya Didi Ginarto, Suara Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, itu tadi catatan reporter yang disampaikan oleh Diding Junarto bahwasanya sejak seminggu kemarin ya, Presiden RI Joko Widodo secara simbolis memberikan bantuan. Ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh Presiden, di antaranya bantuan ini ada beberapa jenis, kemudian harapannya dengan bantuan ini juga akan bisa menjadi pemicu ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negara kita sejak mulai tahun 2020. Nanti saya coba akan tanya ke Prof. Rudi mengenai apakah bantuan ini juga bisa berdampak terhadap sisi ekonomi. Tapi terlebih dahulu saya ke Pak Anas. Pak Anas, terkait dengan bantuan secara simbolis yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sejak hari Senin tanggal 4 Januari 2021 untuk Jawa Timur, bagaimana Pak untuk proses pencairan dan pendistribusiannya sampai sekarang Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk Jawa Timur, tentunya sudah mulai berproses
dengan kuota yang ada di masing-masing jenis bantuan. Jadi untuk PKH tahap 1 ini, Jawa Timur mendapatkan alokasi 1.647.418 KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk BST, BST sosial tunai ini kuotanya seluruh Jawa Timur 1.148.512 keluarga. Sedangkan untuk yang bantuan sosial pangan itu 1.380.509 keluarga. Nah, penyalurannya tentu sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, langsung ke keluarga penerima manfaat melalui yang PSP dan PKH ini melalui namanya kartu keluarga sejahtera atau KKS. Itu ditransfer sesuai dengan nilai bantuan masing-masing keluarga. Sedangkan yang bantuan sosial tunai itu melalui PT Pos dan diterima langsung oleh masing-masing keluarga juga. Nah, untuk prosesnya sampai hari ini, saya masih belum dapat informasi atau laporan. Ini masih seminggu ya, biasanya akhir bulan nanti baru kita rekapitulasi terkait proses penyaluran secara keseluruhan. Saya kira itu. Iya, tapi sudah didistribusikan sejak mulai awal tahun ini ya, Pak? Oh, sudah pasti itu, Pak. Contoh kemarin aja di kantor pos kan sudah banyak antrian, Pak. Di kantor pos. Baik, tadi Anda sampaikan ada beberapa jenis bantuan sosial. Di antaranya ada KPM, BST, dan juga paket sembako, begitu ya. Dengan jumlahnya penerima bantuan itu sendiri juga cukup banyak, kisaran jutaan. Itu apakah dalam satu orang, misalnya satu keluarga, itu masuk dalam beberapa klasifikasi atau mereka hanya masuk di satu klasifikasi saja? Bisa hanya satu, tentu bisa beberapa. Karena ini berdasarkan data DTKS ya, data terpadu kerja sosial. Khususnya yang PKH. Jadi PKH ini kan program keluarga harapan diberikan kepada masyarakat yang ada komponen-komponen yang berhak menerima. Jadi komponen pertama ibu hamil, terus anak usia dini, anak usia sekolah, disabilitas berat dan lanjut usia. Jadi ketika keluarga menerima sembako dan ternyata di situ juga ada ibu hamil, tentu dia menerima program PKH juga. Jadi, tapi kalau di situ nggak ada komponen PKH, tentu hanya menerima satu program saja. Itu, Mas. Ya, jadi bisa dikatakan mereka penerima bantuan ini juga bisa masuk kategori KPM, BST, dan juga paket sembako, begitu ya, Pak Anas ya? Ya, jadi bisa tiga-tiganya, bisa hanya satu saja. Baik. Pak, untuk mereka yang mungkin bisa di-refresh kembali kepada kita semua, mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial ini, apalagi yang dikelola oleh Kemensos, dalam hal ini turunannya kan di Dinas Sosial, baik di pemerintah provinsi, atau di Pemkab atau Pemkot masing-masing, ini siapa saja, Pak? Yang jelas itu harus masuk DTKS, Pak. Data sosial kesejahteraan sosial, dan itu usulan dari daerah, dimulai dari desa melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan atau musdesmuskel. Di situ ditentukan siapa-siapa yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan atau dimasukkan di TKS, dan proses selanjutnya akan diolah oleh Pusdatin atau Kemensos, baru ditetapkan dan baru diberikan bantuan. Jadi kriterianya tentu sudah diatur, Mas, tapi melalui musyawarah desa dan kelurahan. Jadi mengusulkan betul-betul dari daerah, mulai dari desa.
Iya, jadi bisa dikatakan bottom up gitu Pak ya, mulai dari Ya, bawah hingga ke atas yang mereka juga masuk akhirnya diusulkan masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial. ya. Tapi untuk ada DTKS itu update-nya sampai tahun berapa ini Pak? Setahun update 2 kali. Setahun update 2 kali, berarti untuk Ya, yang terkini berarti tahun kemarin Desember 2020. Desember 2020. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan memungkinkan bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini dari aspek ekonomi, mungkin kehilangan mata pencarian dan sebagainya ini bisa untuk menerima bantuan Pak ya, dengan dari apa yang Anda sampaikan di awal tadi, mereka usul ke pihak perangkat kampung atau desa setempat untuk akhirnya dilakukan musyawarah desa dan akhirnya akan disampaikan kepada pihak yang terkait, begitu ya prosesnya Pak Anas ya? Iya, jadi nanti update lagi bulan Mei, update lagi nanti bulan Desember. Jadi siklusnya pokoknya 2 kali dalam setahun update itu. Tapi misalkan yang Januari ini baru diusulkan, tentu update-nya baru bisa Mei. Dan ini kemungkinan tidak menerima bantuan tadi karena belum masuk DTKS. Iya, baik Pak Anas. Jadi kalau saya boleh ulang lagi, ini kan bantuan kan banyak banyak macam dan variannya begitu ya, karena bisa jadi Pemkab atau pihak Pemkot itu juga mereka menggelontorkan bantuan, tapi yang secara resmi dikelola oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dalam hal ini ada 3, KPM, BST dan juga sembako. Bukan, BSP, Bantuan Sosial Pangan, BST, Bantuan Sosial Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. KPM itu keluarga penerima manfaat, Mas. Oke, Jadi berarti penerimanya kita sebut dengan KPM. ada 3, PKH, BSP dan juga BST, Ya, begitu ya. Itu yang secara iya. resmi dikelola oleh Kementerian Sosial. Baik, saya ke Profesor Rudi. Prof, kalau Anda melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwasanya dengan tujuan bantuan ini satu diantaranya juga membantu mereka yang terdampak COVID dan juga bisa akhirnya nanti menjadi pemicu atau trigger ekonomi, di mana kita tahu bahwasanya di tahun 2019, apalagi dengan adanya COVID-19 ini ya, ekonomi Indonesia bisa dikatakan babak belur begitu ya, karena sempat mengalami kontraksi di beberapa kuartal. Apakah ini cukup efektif kalau Anda melihat, Prof? Iya, jadi terkait dengan bantuan sosial ini memang mempunyai tujuan dan manfaat yang dapat kita uraikan. Yang pertama terkait dengan pelindungan sosial. Yang pertama yang utama ya. Jadi ini terkait dengan pelindungan sosial. Bagaimana pada tahun 2020 ini dengan adanya pandemi COVID-19 itu banyak masyarakat yang memang sejak awal ya, kondisi sebelum COVID itu yang perlu perlindungan ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Anas seperti usia lanjut ya, kemudian mungkin anak-anak disabel dan sebagainya. Namun pada saat COVID-19 itu jumlahnya bertambah seiring dengan yang terdampak kaitan dengan ekonomi ya, dari sisi aktivitas itu luar biasa besar ya. Kalau kita perhatikan dari sektor yang ada, hampir semuanya sektor terdampak ya, kecuali ada beberapa sektor yang memang mempunyai ketahanan terkait dengan aktivitas ekonomi yang ada di sana. Namun dari sekian sektor itu banyak yang terdampak, sehingga memang perlu adanya perlindungan sosial ya, untuk supaya masyarakat ini dari kesejahteraannya dapat terjaga, terlindungi. Itulah peran dari ya. Yang kedua yang terkait dengan kalau kita melihat ya, dari pandemi COVID-19 ini itu ada 2 aktivitas ekonomi yang terdampak. Satu kaitan dengan produksi, yang kedua kaitan dengan permintaan. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya, sudah dilakukan ya, dalam kaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 dan ini dilanjutkan tahun 2021 melalui mekanisme yang seiring ya, yaitu paket bantuan sosial dan upaya untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu untuk menggerakkan ekonomi melalui peningkatan daya beli. Ya. Jadi pada saat ekonomi yang terkoreksi di triwulan kedua, ketiga, yang mungkin masih terjadi di triwulan keempat tahun 2020 ini, memang diindikasikan jalan seiring
yaitu pelemahan di aktivitas produksi, yaitu gangguan di agregat supply, kemudian juga terjadi gangguan di demand. Ya otomatis ya, karena supply-nya juga tidak ada aktivitas ya, sektor pariwisata mungkin sangat terdampak luar biasa ya, perdagangan ya, beberapa sektor produksi juga terganggu, maka mereka juga kehilangan satu kaitan dengan income ya, sebagian mungkin, maka mungkin juga ada yang kehilangan secara keseluruhan income, yaitu dengan adanya PHK. Nah inilah perlunya adanya pelindungan yang tadi kita sampaikan, namun juga upaya dengan arah mengungkit ekonomi dari sisi agregat demand. Dengan adanya bantuan sosial ini ya, dan diberikan melalui program, 3 program ya, program Keluarga Harapan, PKH, kemudian bantuan pangan non tunai BNPT ya, kemudian bantuan sosial tunai BST, diharapkan masyarakat kelas bawah ya, menengah bawah yang terdampak itu mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan daya beli. Nah inilah analisis yang dilakukan oleh pemerintah kondisi ekonomi bahwa semua kelompok pendapatan ya ini bisa bergerak untuk melakukan konsumsi ya, konsumsi. Meskipun memang daya ungkitnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Karena memang yang sekarang ini yang mempunyai peranan mengungkit kita harapkan juga dari kelas menengah dan kelas atas ya, untuk mereka berani beraktivitas dengan cara-cara melakukan konsumsi, meskipun dengan konsumsi yang sesuai dengan kemampuan yang ada ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Namun dengan harapan bahwa bantuan sosial ini mempunyai 2 cakupan, maka ya, tahun 2000 ini kalau bisa memang ditingkatkan ya, karena sisi pelindungan sosialnya masih dibutuhkan ya, karena COVID masih terjadi, meskipun sudah direncanakan untuk vaksinasi secara bertahap, namun tidak bergerak demikian dari sisi produksi setelah vaksin ya. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan daya beli ya, untuk menggerakkan ekonomi, terutama melalui masyarakat kelas menengah bawah yang memang sangat membutuhkan ke sana. Gitu. Iya, kalau dari, mohon maaf, kalau dari nilai bantuan itu sendiri kan bisa dikatakan relatif istilahnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer ya, Prof ya. Misalnya ya. Kalau BST itu kan hanya Rp300.000 per bulan selama kurang lebih 4 bulan. Apakah ini istilahnya tentunya ada aspek-aspek tertentu atau segi ekonomi tertentu yang hanya mungkin bisa naik begitu ya, mungkin dari sisi sektor pangan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari aspek yang lain sepertinya mungkin ini agak susah karena ya nilainya kan juga tidak signifikan begitu, Pak. Ya, memang bantuan namanya bantuan ya, dan memang tidak mengcover secara keseluruhan kebutuhan hidup seseorang atau keluarga. Ya. Jadi yang memang diutamakan adalah bagaimana bantuan itu bisa menjaga kelangsungan hidup yang masih dalam kondisi ya kalau ekonomi kita bicara kontraksi. Nah, kalau kita bicara nilainya memang secara individu atau keluarga yang terlalu besar, ya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan Indonesia, totalnya tadi disampaikan oleh Bapak Presiden untuk APBN 2021 dialokasikan bantuan sosial sekitar 110 triliun. Ya, dengan 110 triliun ini mempunyai daya ungkit yang diharapkan bisa terakselerasi, ya, merata di seluruh Indonesia. Ya, itu yang pertama. Kedua, memang kalau kita perhatikan ini kan untuk bantuan sosial keluarga yang memang membutuhkan ya. Secara konsumsi tadi sampaikan memang konsumsi untuk bahan makanan. Nah, kita harapkan untuk menggerakkan ekonomi kecil yang ada di sekitarnya. Ya, kita harapkan pedagang kecil bisa bergerak kembali, ya, warung-warung kecil bisa bergerak kembali. Ya, memang yang mengkonsumsi adalah masyarakat yang menerima bantuan ini. Ya, jadi kita harapkan itulah yang menjadi dasar ini ekonomi di level pelaku besar, ya, pelaku menengah, pelaku kecil dan juga mikro, ya, bahkan ultra mikro itu bisa bergerak semuanya. Nah, pelaku-pelaku yang ultra mikro ya, ibu-ibu rumah tangga yang kemudian berjualan di depan rumahnya atau di pasar tradisional, ya, ini ada konsumennya. Siapa? Ya ini mereka-mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk yang kelas pelaku rumah tangga
dengan aktivitas ekonomi yang kecil, yang menengah, besar, juga kita harapkan itu ada konsumennya. Siapa konsumennya? Bisa terjadi juga dari kelompok ini, namun tidak terlalu besar. Tapi yang kita harapkan adalah kelompok menengah dan kelompok besar. Artinya bahwa secara individu kita harapkan kelompok ini bisa mengkonsumsi kebutuhan hidupnya, itu adalah memanfaatkan ekonomi ada di sekitar, yaitu masyarakat sekitarnya yang saling membantu dengan cara mengkonsumsi ini. Tapi secara keseluruhan, secara Indonesia tadi 110 triliun ya, angka yang cukup untuk bisa mengungkit ya, meskipun tidak terlalu besar unsurnya, namun bisa mengungkit aktivitas ekonomi yang sempat terhenti ya, terkontraksi di semester 2, 3, bahkan mungkin 4 tahun 2020. Sehingga kita harapkan tahun 2021 ini triwulan pertama kita sudah dapatkan angka pertumbuhan ekonomi yang positif lah ya, meskipun tidak terlalu besar, melalui skenario atau skema bantuan sosial ini. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Tema kita adalah kupas tuntas bansos bantuan sosial untuk warga Jawa Timur dengan narasumber Insinyur Muhammad Anas MM, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan juga adalah Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, yang juga adalah pakar ekonomi. Baik, Pak Anas, Prof. Rudi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Suwito bin Samirin. Dulu tinggal di Dusun Kebonsari, RT 4 RW 1, Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Suwito bin Samirin, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU yang padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang Anda bisa melaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan, DLHK,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo meluncurkan aplikasi e-lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk, berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah, jangan parkir truk di dekat jaringan listrik, periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali, jauhkan antena TV atau parabola, serta papan reklame dari jaringan listrik, dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Tema kita adalah kupas tuntas bansos untuk warga Jawa Timur di 2021. Bersama narasumber Insinyur Muhammad Anas MM, beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Profesor Rudi Purwono, Pakar Ekonomi, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, sebelum saya ke Pak Anas dan juga ke Prof. Rudi, ini saya bacakan dulu beberapa komentar pertanyaan yang sudah disampaikan lewat sosial media dan juga lewat WA. Ini dari Mbak Yulia di Gedangan. Selama ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa bansos dari pemerintah tidak tepat sasaran. Banyak warga masyarakat yang semestinya berhak mendapatkan bansos, malah mereka tidak mendapatkan. Mohon untuk dikaji ulang agar bansos benar-benar tepat sasaran. Siapapun pengurusnya, mulai dari tingkat RT sampai kecamatan, saat mendata warganya yang berhak mendapatkan bantuan, hendaknya menggunakan data yang baru. Jangan tebang pilih terus kedepankan hati nurani. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Safira di Candi Sidoarjo yang menanyakan, kalau untuk mereka yang baru saja terdampak, bagaimana cara mengurus supaya mendapatkan bantuan? Monggo Pak Anas, ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas Panji. Ini memang seringkali ada penilaian dari masyarakat tidak tepat sasaran. Ya, ini memang sudah saya sampaikan tadi, Bang. Karena DTKS ini update-nya kan tidak setiap hari, tidak setiap saat, dan hanya 2 kali setahun.
Jadi bisa saja dinamikanya dalam waktu 6 bulan itu perubahan masyarakatnya sangat cepat. Ya bisa yang asalnya kaya menjadi miskin atau yang kurang mampu menjadi mampu. Tapi masih tercatat dalam DTKS. Tentu itu masih mendapat bantuan. Nah, sedangkan yang baru terdampak ini seperti saya sampaikan tadi ya, tetap mekanismenya harus diusulkan untuk dimasukkan ke DTKS. Selama tidak masuk DTKS, tentu tidak akan bisa menerima bantuan ini tadi. Dan mekanisme seperti apa ini tentu melalui musyawarah desa tadi, Mas. Saya kira itu. Baik. Untuk yang pertanyaan yang kedua dari Mbak Safira di Candi, untuk mereka yang ingin mendapatkan bantuan, larinya kemana, Pak? Ini konsultasi dulu ke dinas sosial setempat. Di Pemkot masing-masing begitu, Pak ya? Dinas sosial setempat masing-masing. Dan tapi tetap harus mekanismenya masuk DTKS. Kalau tidak masuk DTKS, itu tidak tercatat dalam database-nya Kemensos. Dan ketika tidak tercatat, ya tidak akan mendapat bantuan. Itu. Baik. Kemudian dari SMS yang sudah masuk di 0821 3264 109. Kalau untuk bantuan PKH ini, sebentar, ini dari Mas Wahyu di Krian. Kalau dari jenis-jenis bantuan itu sendiri, PKH, BSPNT, bantuan sosial pangan non-tunai, kemudian bantuan sosial tunai ini, mekanismenya dan pelaksanaannya seperti apa? Monggo Pak Anas. Ya, kalau BST yang tunai, itu kan 300.000 per bulan sampai April, mengambilnya di kantor pos dan diambil tunai. Ini tentu diperuntukkan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak, yang menerima. Terus yang kedua, itu yang 4 bulan ya Pak? Ya, Januari, Februari, Maret, April. Ya. Rp300.000 per bulan lewat kantor pos. Ya. Oke, itu untuk yang BST. Kemudian PKH? Yang BSP dulu, yang BSP. Sosial Pangan atau BPNT namanya dulu. Itu uang 200.000 ditransfer ke KKS, Kartu Kesejahteraan Sosial. Itu dikelola oleh Bank Negara atau Himbara. Dan itu hanya bisa dicairkan ke agen-agen yang ditunjuk oleh bank atau ke e-warung. Dan itu uang 200.000 hanya bisa ditarik dalam bentuk sembako, tidak bisa dalam bentuk uang. Yeah. Meskipun ada EDC di agen-agen itu. Jadi agen harus menyediakan sembako dan masyarakat membelanjakan 200.000 dalam bentuk sembako. Ya, itu per bulan selama? Per bulan selama setahun. Per bulan selama setahun, oke. Terus yang PKH itu tergantung keluarga penerimanya. Di situ ada komponen apa? Misalkan ada komponen ibu hamil, itu akan mendapat bantuan 3 juta selama tahun. Tapi diberikan dalam 4 tahap. Jadi 3 juta dibagi 4, 750. Dari tahap 1 akan mendapat bantuan sebesar 750.000, ditransfer juga ke KKS tadi. Dan ini bisa ditarik tunai. Gitu. Oke. Berarti itu juga cairnya per bulan? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, selama 4 kali? Selama 4 kali, dalam setahun. Baik. Kemudian berikutnya? Nah, kan 3 PKH, sudah dah. BST tadi, Waktu Pos, BSP tadi untuk pangan, 200.000 tidak bisa dicarikan dalam bentuk uang, harus dalam bentuk sembako. Terus yang ketiga PKH, tadi yang pemberiannya 3 bulan sekali. Itu bisa ditarik dalam bentuk uang.
Ya, itu menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat pendengar yang menanyakan tentang jenis klasifikasi dari bantuan sosial itu sendiri ya. Baik, saya ke Prof. Rudi. Prof. Rudi, kemarin kan sempat heboh ya, paket sembako yang nilainya Rp300.000 akhirnya disunat 10.000. Dan supaya hal ini tidak terjadi, apa yang Anda soroti untuk bantuan sosial ini, Prof. Rudi? Iya, itu yang perlu dicermati kepada pihak-pihak ya, yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan atau distribusi bantuan sosial ini, yang memang niat secara baik oleh pemerintah memang harus dilaksanakan sampai sasaran. Memang kalau kita perhatikan dengan jumlah penduduk yang tercover seluruhnya, yang jumlah sangat besar ya, besar. Karena memang disinilah letak satu ketersediaan data. Artinya siapa yang diberi oleh bantuan sosial ini memang adalah keluarga yang memang benar-benar sangat membutuhkan ya. Dan memang secara perhitungan ekonomi dan kemampuan fisik itu adalah mereka yang terhitung dalam kelompok yang harus dibantu. Nah, memang selama ini kalau kita bicara data di Indonesia kan perlu adanya suatu proses terintegrasi ya. Kalau dulu memang definisi warga miskin itu kan agak berbeda ya. Tapi sekarang sudah kesatuan tentang bagaimana mendefinisikan keluarga miskin. Sehingga sebenarnya orang dikategorikan miskin itu sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana proses data itu terkumpul, itulah yang paling penting. Tadi disampaikan oleh Pak Anas bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Timur, yaitu bersifat bottom-up. Artinya bahwa masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk bisa melaporkan siapa saja yang menerima bantuan sosial ini. Setelah data yang bersifat bottom-up ini dapat, kemudian dilakukan proses validasi secara baik, setelah mekanisme yang kedua yang akan yaitu akan disalurkan di apa. Selama ini kalau kita bicara sebelum menggunakan peranan dari keuangan, maka transfer secara langsung. Ya. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya tadi pengurangan dana yang sebenarnya oleh keluarga penerima manfaat ini, atau keluarga yang sebenarnya membutuhkan ya sosial ini. Nah, harapan mekanisme dengan menggunakan lembaga keuangan, menggunakan bara ya, atau menggunakan pos dan sebagainya, adalah mengurangi secara langsung keterlibatan orang ya untuk masalah distribusi dana bantuan sosial ini. Artinya dengan mekanisme penggunaan rekening atau menggunakan lembaga keuangan atau lembaga keuangan dan bank yang memang mekanisme bisa secara langsung ya, yaitu dari pihak pemberi bantuan yaitu pemerintah langsung kepada pihak keluarga, itu bisa dilakukan secara praktis ini mengurangi pengurangan dana sosial. Lihat harapan dengan adanya program ini, program yang baik sisi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan sisi ekonomi dan sosial, maka segala sesuatunya itu harus selain proses pelaksanaan, ya, dan kemudian juga proses pengemasannya, kemudian proses evaluasinya. Jadi kalau kita lihat selama ini, alhamdulillah mungkin ya masih ada kekurangan, tapi perubahan-perubahan yang dilakukan dengan cara menggunakan pembayaran dengan sistem melibatkan lembaga keuangan adalah mekanisme yang upaya untuk bisa mengurangi kejadiannya hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Yang kedua, pengawasan. Masyarakat secara aktif juga harus melaporkan bila ada hal yang tidak tepat. Kita selalu mendengar ya, ada beberapa masyarakat yang melaporkan ini tidak berhak menerima ya, tadi dari beberapa pendapat pendengar ya, yang menyampaikan ada keluarga yang tidak berhak menerima ternyata, atau keluarga yang harusnya menerima tapi tidak menerima. Nah, inilah proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena yang tahu adalah masyarakat sekitarnya. Kalau Pak Anies mengcover Jawa Timur, Pak Anies tidak mengetahui secara dalam ya, di desa ini, kampung ini kan tidak tahu. Makanya warga setempat yang akan memberikan pengawasan terkait dengan data tadi. Nah, kalau datanya tepat, maka laporkanlah secara berjenjang tadi, secara bertahap ya, dari RT, kelurahan, itu melakukan. Sehingga tadi data yang menurut Anas itu bisa
diupdate secara bagus ya tentang data terpadu kesejahteraan sosial kita. Dan tadi ingat terbaik dari pemerintah adalah melakukan update setahun 2 kali ya, yang memang jumlahnya benar-benar besar ya, nggak mungkin bulanan ya, sehingga dilakukan update setahun 2 kali. Nah, inilah suatu proses yang diapresiasi, namun juga harus terintegrasi ya, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasinya. Ini kita harapkan penyimpangan yang tidak perlu terjadi itu bisa dilaksanakan, sehingga kondisi COVID-19 masyarakat yang terdampak yang luar biasa ini ya, ini hampir 1 tahun ya, sejak bulan Maret ini sudah mau hampir 1 tahun, maka sangat terasa sekali bagi masyarakat ya. Meskipun tadi sampaikan yang diterima tidak terlalu besar ya, 3 juta dibagi 3 juta setahun ya untuk PKH ya memang tidak terlalu besar, tapi minimal bisa membantu keluarga yang terkena PKH. Kemudian juga untuk bantuan pangan non tunai yang nantinya juga 200.000 beberapa kali penerimaan. Dan juga bantuan sosial tunai juga demikian. Artinya bahwa angka-angka ini secara value ya memang juga sangat berdampak luar biasa. Namun minimal menjaga supaya tetap bertahan dan pandemi ini dan juga bisa menggerakkan lingkungan sekitarnya yang disampaikan. Adanya e-warung ya, mereka dikasih bantuan pangan non tunai untuk bisa belanja di warung setempat yang warung tidak bisa bergerak. Inilah sisi positif yang harus kita kembangkan, sehingga apapun yang terlibat di dalam proses penyaluran bantuan sosial ini membantu dengan amanah yang terbaik, sehingga tadi baik pandangan dari masyarakat itu bisa kita jaga melalui proses pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Demikian. Baik. Ya, saya juga masih buka kesempatan bagi Anda, sahabat pendengar, pemirsa, untuk bergabung melalui SMS atau WA di 0821 3264109 atau juga on air langsung boleh di 031 896 1514. Kita masih di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Kupas Tuntas Bansos untuk warga Jawa Timur di 2021. Saya masih ke Prof. Rudi. Prof. Rudi, beberapa waktu lalu memang kita tahu bahwasanya paket sembako ini sempat bermasalah begitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat kondisi sekarang ini, ternyata paket sembako bantuan pangan non tunai ini juga masih digulirkan oleh pemerintah. Sementara untuk bantuan sosial yang sifatnya tunai atau cash ini juga ada. Kalau Anda melihat dari dikomparasikan dua hal ini, bantuan paket dalam bentuk sembako atau juga tunai, sebetulnya ini lebih efektif yang mana sih? Karena ada kekhawatiran juga ketika orang diberikan bantuan tunai, uang, itu bukan malah membeli kebutuhan pokok, malah membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya beli paket data, beli pulsa, beli rokok, dan sebagainya. Monggo, Prof. Rudi. Ya, jadi memang dari skema ya, sosial ini, jadi kita sampaikan, itu hanya evaluasi. Jadi kalau kita bicara tentang orang diberi cash, kekhawatirannya kan masih macam-macam ya. Tadi yang dipergunakan untuk kebutuhan warga, namun kebutuhan yang lain juga akan muncul tadi ya, masalah perusahaan dan sebagainya. Nah, juga tapi kalau kebencian diberikan secara terbuka, ya mungkin kita juga melihat bahwa mereka mungkin ada kebutuhan lain yang tidak kita perhitungkan di luar kebutuhan semua. Jadi memang ini adalah upaya yang terbaik ya, yaitu menggunakan pendekatan masyarakat atau itu di semacam ya koridor untuk konsumsi, maka diberi bantuan pangan non tunai, artinya dikasih sembako. Ini kebutuhan yang kamu harus jaga, sehingga kebutuhan minimum warga itu minimal dengan kebutuhan pangan itu terjaga. Namun demikian, pemerintah juga memberikan kelonggaran untuk menggunakan uang yang seharusnya bisa dilakukan oleh keluarga untuk kepentingan lain, yaitu diberi bantuan uang masyarakat. Jadi memang Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah selain itu adalah di sisi pelaksanaan, itu ada sisi edukasinya, ya, edukasi dan sosialisasi. Jadi kita tidak hanya memberikan uang cash, tidak memberikan sembako, namun juga di situ ada edukasi yang perlu kita lakukan, terutama yang terkait dengan penggunaan uang cash. Karena kita tidak memungkiri ya bahwa pada zaman now ini masyarakat pun dalam kondisi apapun kadang-kadang juga
lupa kepentingan lain, lebih mengutamakan kepentingan perusahaan. Ya. Karena orang sekarang ini meskipun dalam level rata ekonomi apapun, ya kalau tidak bersosmed artinya tidak tidak mempunyai sesuatu yang memberikan kepuasan yang sangat. Nah itulah makanya kita harapkan dari Kementerian Sosial, tapi tidak sosial saja ya, tapi juga dari pihak yang terkait dengan ini memberikan edukasi bahwa sebenarnya dana pemerintah yang terbatas ya dengan kondisi secara khusus pandemi COVID-19 ini kita ketahui ya bahwa pemerintah juga perlu bagaimana revenue ya penerimaan APBN ini harus dikelola dengan baik ya. Nah, itu harus diketahui bahwa uang yang diberikan itu harus dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan keluarga yang utama ya. Apa itu ya masing-masing keluarga dengan edukasi. Itu yang penting. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Mas Wahyu tadi sudah ya dikirian. Pak Anto di Porong melalui SMS di 0821 3264 109. Bagaimana keluarga atau seseorang mengetahui bahwasanya dia itu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Pak Anas, monggo. Ya tentu ini harus koordinasi dengan dinas sosial setempat. Yang perlu dipastikan apakah yang bersangkutan pernah diusulkan oleh kepala desanya atau lurahnya. Kalau belum pernah ya harus masuk dulu untuk diusulkan ke dinas sosial setempat dan dinas sosial mengusulkan ke Kemensos. Yeah. Apakah usulannya itu sudah terupdate apa belum? Ini bisa datang ke dinas sosial kabupaten kota setempat untuk klarifikasinya. Baik. Itu usulan nggak selalu hak dari orangnya ya Pak ya? Apakah mungkin bisa dari perangkat kampungnya yang melihat ada warganya yang sekiranya perlu dibantu begitu? Bisa Mas, karena kan bentuknya kan usulan itu musyawarah Mas. Ketika musyawarah di desa itu dihadiri oleh beberapa stakeholder dan itu ditemukan kesepakatan siapa-siapa yang layak untuk diusulkan masuk ke dalam penerima bantuan. Jadi siapapun kalau yang ikut musyawarah itu punya pandangan bahwa tetangga sebelahnya layak untuk diusulkan, ya berhak untuk mengusulkan, untuk dimusyawarahkan. Baik, karena informasinya juga Babinsa dilibatkan untuk musyawarah desa terkait dengan mereka yang menerima bantuan ini, Pak Anas ya. Baik, selain mengakses ke DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mohon maaf, kan tidak semua orang bisa mengakses itu ya, untuk mengetahui apakah saya menerima bantuan atau tidak. Apakah ada upaya lain, misalnya ada pemberitahuan secara lisan atau secara surat kepada mereka yang menerima bantuan kalau mereka merasa tidak pernah mengusulkan dirinya sendiri, Pak? Ini karena nilai jumlahnya cukup banyak ya, saya kira kita sudah di Kemensos sudah memberikan data ke masing-masing kabupaten kota, warganya yang masuk DTKS, dan dari dinas sosial setempat tentu bisa melihat apakah itu bisa diinfokan apa tidak. Ini saya kira saya kurang paham kebijakan masing-masing kabupaten kota, tapi yang jelas masyarakat bisa bukan mengakses, kalau yang bisa mengakses hanya dinas sosial saja. Tapi kalau untuk mendapatkan informasi, masyarakat bisa datang ke dinas sosial setempat. Jadi kalau diumumkan mungkin terlalu banyak Mas. Baik, jadi masyarakat bisa datang ke dinas sosial setempat begitu Pak ya? Iya. Baik, untuk mengetahui atau mungkin mereka bisa mengakses website dtks.kemensos. Tidak bisa, Pak. Yang bisa mengakses hanya DTS. Hanya dinas sosial. Oh begitu, jadi meskipun di sini harus memasukkan NIK dan sebagainya, itu tidak otomatis keluar begitu ya? Oh itu, kalau itu bisa, hanya masukkan NIK, mengecek apakah masuk, bisa. Tapi secara keseluruhan yang mendapatkan bantuan di daerah tersebut yang tahu hanya dinas sosial setempat. Oke, berarti kalau secara orang istilahnya banyak itu yang dinas sosial yang tahu. Kalau secara person to person, masyarakat bisa mengakses ke dtks.kemensos.go.id begitu ya. Misalnya kira-kira saya dapat bantuan tidak dari pemerintah begitu ya? Iya.
Ya. Baik. Ya, baik. Tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan ke jam 8. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua terkait dengan bansos ini. Saya ke Prof. Rudi terlebih dahulu. Monggo, Prof. Ya, halo Prof. Rudi. Ya, terkait dengan bantuan sosial ini, ada pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua ini, Prof? Iya, yang pertama kita sampaikan bahwa bantuan sosial ini memang diberikan dalam rangka kewajiban negara atau pemerintah dalam perlindungan sosial, ya, kaitan dengan masalah aspek kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang pertama kaitan dengan masalah pandemi COVID-19. Ya. Tapi sebenarnya program ini juga diberikan ya dalam kondisi apapun, dan dengan bahwa dalam konteks ekonomi pasti ada masyarakat kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ya dalam upaya untuk menghidupi diri, sehingga program sosial memang harus ada. Namun akan penting pada saat terjadinya pandemi COVID-19 yang hampir berlangsung 1 tahun ini, dan ini dampak yang luar biasa di kita semua, karena semua sektor yang ada di ekonomi terdampak, dan terdampak yang luar biasa ini memang harus ada perlindungan sosial masyarakat yang secara langsung merasakan kondisi yang luar biasa ini. Yang kedua, bahwa secara ekonomi diharapkan memang kalau per individu tidak ada biaya besar, namun secara keseluruhan diharapkan itu bisa meningkatkan, menggerakkan ekonomi untuk minimal ekonomi kita masyarakat yang menerima bantuan sosial ini. Karena memang katanya adalah sisi agreement itu akan terjadi dengan serasi bantuan sosial yang diperkirakan tahun 2021 ini APBN menghabiskan sekitar 110 triliun. Nah, yang ketiga terkait dengan pelaksanaannya, mohon ini adalah jamin ya untuk tidak adanya kekurangan karena yang diterima oleh keluarga-keluarga yang memang seharusnya menerima, sehingga mekanismenya harus tetap langsung menggunakan lembaga keuangan atau bukan bank yang akan membuat akses dari pemberi yaitu pemerintah langsung kepada keluarga yang keempat terkait dengan pelaksanaan itu kepada pengawasan yang baik ya, masyarakat sekitarnya, masyarakat yang terlibat juga didukung oleh aparatur yang ada di yang terbawah. Dan yang kelima dengan fungsi evaluasi. Nah, ini evaluasi apa yang sudah terjadi tahun 2020 diterima, dilakukan evaluasi sehingga masalah 2021 itu akan berjalan lebih baik lagi. Seiring dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia yang selama ini perlu menerima bantuan, harusnya peran dari semuanya, para masyarakat, kelompok siapapun mendukung supaya pelaksanaannya lebih baik. Demikian. Iya, baik. Kita berharap tepat sasaran dan juga tidak ada potongan begitu. Ya, seperti ya. Baik, saya terakhir ke Pak Anas, ada pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua nih, Pak. Baik, yang pertama tentu ini harus tetap bantuan harus tepat sasaran dan tepat guna. Jadi pertama saya berharap, saya mohon kepada penerima bantuan, karena khususnya yang tunai dan PKH, karena ini bisa dibelanjakan untuk betul-betul memenuhi kehidupan masing-masing keluarga. Yang kedua, ya, halo Pak Anas, agak putus-putus. Ya. Halo. Iya, silakan Pak Anas. Dengan sukarela yang sudah mapan ini melaporkan ke dinas sosial setempat untuk istilahnya dikeluarkan dari TKS supaya bisa diisi oleh masyarakat lain yang berhak atau lebih layak untuk diberi bantuan. Jadi yang pertama penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jadi tidak untuk yang lain-lain, tidak untuk beli rokok dan sebagainya.
yang kedua yang sudah mampu atau sudah merasa mampu secara sukarela lapor ke dinas sosial setempat untuk dikeluarkan dari DTKS supaya kedepannya tidak menerima bantuan. Dan yang terakhir saya berpesan ketika ini masih dalam kondisi pandemi, ketika warga masyarakat mencairkan bantuannya ini tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Jadi ini biasanya terjadi penumpukan di tempat-tempat pengambilan bantuan khususnya di kantor pos maupun di warung-warung tempat pengambilan bantuan. Ini saya berharap masyarakat bisa secara sadar menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Anas, terima kasih juga untuk Prof. Rudi. Kita berharap sih memang spirit dari bantuan sosial ini adalah juga untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini dan juga mereka yang tidak beruntung begitu ya, akhirnya bisa lebih baik dan tentunya harapan terbesarnya adalah bisa memacu ekonomi kita. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya Pak Anas dan juga Prof. Rudi. Sukses dan selamat beraktivitas, salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.